Mengejutkan. Niat gadis desa jadi pembantu, terungkap bangunkan ibu CEO yang 1 tahun, Dian, seorang gadis desa berusia 18 tahun, melangkah mantap meninggalkan rumahnya yang sederhana di tengah sawah hijau di Jawa. Dari kecil, aroma tanah basah dan suara gaduh burung menjadi lagu harian. Namun, kerinduan untuk mengubah nasib keluarganya yang seumur hidup bertani membakar semangatnya. Dengan tekad bulat, ia mengadu nasib ke Jakarta, berharap menemukan kehidupan yang lebih baik. Sesampainya di Jakarta, hidupnya berubah drastis. Dian diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah mewah milik Ibu Anggun, seorang CEO terkemuka. Ia terpana dengan kemewahan di sekitar, mulai dari marmer yang berkilau hingga dekorasi yang megah. Namun, di balik semua itu, Dian merasa seperti makhluk kecil yang terasing. Semua staf yang bekerja di sana tampak bergaya glamour, sementara ia hanya mengenakan pakaian sederhana dari desanya. Di rumah itu, kekayaan bukanlah segalanya. Ibu Anggun, meski memiliki segalanya, hidup dalam bayang-bayang kesedihan. Ibunya terbaring koma akibat kecelakaan tragis yang tidak pernah ia bayangkan. Melihat kesedihan yang menyelubungi Ibu Anggun membuat hati Dian tergetar. Ia berusaha membantu dengan segenap hatinya, meski harus berhadapan dengan dilema moral. Apakah ia harus setia pada majikannya atau mengorbankan pekerjaannya demi menyelamatkan seseorang yang tak dikenalnya? Suatu malam, saat membersihkan kamar Ibu Anggun, Dian teringat lagu tradisional yang sering dinyanyikan neneknya. Suaranya lembut dan mendayu-dayu, dipenuhi dengan kasih sayang dan harapan. Dengan perasaan mencengkam di hati, ia mendekati tempat tidur Ibu Anggun dan mulai menyanyikan lagu tersebut. Setiap bait yang keluar dari mulutnya dipenuhi harapan, seolah ingin menjangkau hati Ibu Anggun yang terperangkap dalam kegelapan. Saat itu, waktu seolah terhenti. Tubuh Ibu Anggun bergerak sedikit. Dian terperangah. Apakah itu tanda? Harapannya membuncah, dan ia berdoa agar suara lembutnya bisa menyentuh jiwa Ibu Anggun. Gemuruh kota di luar jendela seolah mereda, menciptakan keheningan yang penuh harapan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dalam momen yang penuh harapan itu, Dian merasakan kekuatan kasih sayang yang melampaui batas-batas sosial. Ternyata, di balik semua hal mewah, ada rasa kehilangan yang mendalam. Kebudayaan dan kehangatan dari desanya kembali menyala, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan antara manusia. Namun, ia juga menyadari harapan ini berisiko. Mampukah lagu itu membangunkan Ibu Anggun dari tidurnya yang panjang? Atau ia hanya akan menjadi kenangan indah yang tak terwujud? Dalam pikirannya, rasa cemas menyelubungi langkahnya, menunggu jawaban dari takdir yang tak pasti. Detak jantung Dian berdengung keras di telinganya saat ia terus mendengarkan suara napas halus Ibu Anggun. Harapan dan ketakutan bercampur aduk dalam diri Dian, seolah ada dua kekuatan yang berjuang dalam hatinya. Apakah keberanian untuk terus menyanyi demi membangunkan jiwa Ibu Anggun akan terbayar? Atau ia akan menjadi sosok yang dianggap gila karena menyanyikan lagu-lagu dari desa yang sudah terlupakan? Malam itu, ketika bayangan bulan lewat lembut di jendela, Dian memutuskan untuk melanjutkan lagu itu. Suaranya semakin kuat, diiringi dengan penuh perasaan. Ia merasakan getaran di sekelilingnya, seolah Allah mendengarkan doanya.
Tiba-tiba, dia melihat tangan Ibu Anggun bergetar, seolah berusaha mengatakan sesuatu. Ini adalah tanda, pikirnya. Kekuatan dari rekatnya kasih sayang dapat dibandingkan dengan cinta yang tak mengenal batas. Keesokan harinya, saat Dian bangun dari doanya semalam, ia melihat ada keanehan dalam sikap staf lainnya. Beberapa dari mereka berkumpul di ruang tamu, tampak gelisah. Dengan rasa ingin tahu, Dian mendekati mereka, mencoba mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Ternyata, Ibu Anggun memutuskan untuk mengundang dokter spesialis terkenal dari luar negeri untuk membantu menyembuhkan ibunya. Pikiran itu memunculkan harapan baru di dalam diri Dian. Mungkin ini adalah kesempatan bagi Ibu Anggun untuk bertemu kembali dengan ibunya. Dan ada hal lain yang menggugah di hatinya. Jika dokter itu berhasil, apakah Dian sudah berbuat cukup untuk membuat sosok Ibu Anggun merasakan kembali kehangatan kasih sayang? Dian kembali ke kamar Ibu Anggun, siap menghadapi harapan dan tantangan baru. Saat ia mengatur perlengkapan pembersih, sebuah kotak kecil terjatuh dari atas meja. Ia memungutnya dan menyadari itu adalah sebuah album foto. Dengan penasaran, ia membukanya dan menemukan berbagai momen indah dalam hidup Ibu Anggun dan ibunya. Ada gambar saat mereka tertawa bersama, saat merayakan ulang tahun, hingga saat-saat bahagia yang abadi. Setiap foto menyiratkan cinta dipenuhi air mata. Tapi ada satu foto yang menarik perhatian Dian. Ibu Anggun yang masih kecil, berpelukan dengan sang ibu, dengan senyum lebar di wajahnya. Melihat kebahagiaan itu menciptakan rasa haru dalam hati Dian. Semoga kau bisa merasakan cinta dari foto-foto ini, Bu, bisiknya pelan. Selama beberapa hari berikutnya, Dian terus menyanyikan lagu-lagu tersebut, berusaha untuk menyebarkan kehangatan kasih sayang ke dalam ruangan itu. Namun, bayang-bayang keraguan menyelubungi semangatnya. Apakah lagu-lagunya benar-benar berarti bagi Ibu Anggun? Atau apakah semua ini hanya sekadar mimpi yang takkan pernah menjadi kenyataan? Suatu pagi, saat matahari bersinar cerah, panggilan dokter datang. Dian melihat Ibu Anggun sangat cemas, wajahnya tegang. Dokter sudah datang, Bu, seru Dian, berusaha memberikan semangat. Namun, jari-jarinya sedikit bergetar. Apakah ada sesuatu yang lebih dari penantian yang dramatis ini? Ketika dokter mulai memeriksa ibunya, Dian merasakan ketegangan di udara. Setiap detik berlanjut terasa lambat, harapan dan ketakutan bergantian silih berganti menari-nari dalam hati. Dan ketika dokter berusaha untuk merangsang reaksi dari Ibu Anggun, suara jarum suntik berbunyi nyaring. Momen kebenaran itu telah tiba. Akankah harapan Dian kelelahan dan menghancurkan, atau justru menjadi penyelamat? Detak jantung Dian semakin kencang saat dokter mengatur alat-alatnya. Ia tidak dapat menahan napas, merasakan ketidakpastian menyelimuti ruangan itu. Semua staf berkumpul, menjaga jarak dengan cermat, mata mereka penuh harapan dan rasa takut. Dian berdoa dalam hati, berharap agar Ibu Anggun bisa merasakan sentuhan kehidupan kembali. Kami harus bersiap dengan segala kemungkinan, kata dokter dengan nada tegas. Suaranya mengisi ruangan, menciptakan suasana serius dan mendesak. Dian tidak bisa berpikir jernih. Setiap kata terasa seperti beban berat di bahunya. Dokter mulai bertindak, memeriksa tekanan darah dan reaksi mata Ibu Anggun. Di sela-sela tes yang dilakukan, Dian terus menyanyikan lagu-lagu dengan suara pelan, berharap irama dan liriknya bisa mengalir ke dalam jiwa Ibu Anggun. Setiap bait terasa seperti mantra yang ia titipkan ke langit. Dian ingat bagaimana Ibu Anggun bercerita tentang kenangan saat ia masih kecil, bagaimana lagu-lagu itu menjadi pengikat antara dia dan ibunya. Kini, semua kenangan itu berkumpul dalam satu tempat. Walau ketakutan menghantui, harapannya tidak pudar.
Suara kembali bergetar saat Dian menambah intensitas. Ia merasa dekat dengan posisi Ibu Anggun, seakan jiwanya juga terikat. Akhirnya, setelah beberapa waktu menunggu, dokter menghentikan pemeriksaan. Ia mengarahkan pandangannya pada Ibu Anggun, lalu pada Dian. Momen itu terasa menegangkan. Semua orang di ruangan menunggu dengan jantung berdebar-debar. Dia tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan, ungkap dokter pelan, tetapi suaranya terdengar jelas. Kata-katanya menggulung rasa harapan Dian. Tapi seketika, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jari-jari Ibu Anggun bergerak lembut. Itu seperti angin kecil yang menyapu wajah Dian, mengalirkan semangat baru. Tentu saja, ini tidak cukup mengubah segalanya, namun ada secercah harapan terselip di antara keputusasaan. Dian mendekat, memegang tangan Ibu Anggun dengan lembut. Semua akan baik-baik saja. Kami ada di sini untukmu, ujarnya dengan nada penuh pengharapan. Ia merasakan kehangatan sedikit demi sedikit menyelimuti hatinya, seperti embun yang mulai menetes saat pagi datang. Saya mau mencoba sesuatu, ucap dokter sambil meraih alat lainnya. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju padanya. Ketika dokter meletakkan alat pada tangan Ibu Anggun, Dian menguatkan nyanyiannya sekali lagi, menyelipkan semua rasa yang dia simpan dalam lirik. Di tengah kegelapan rasa putus asa, suara Dian bagai cahaya yang menerangi ruangan. Suasananya menjadi intim, memberi kekuatan. Dan tiba-tiba, suara halus mulai keluar dari bibir Ibu Anggun. Tidak jelas dan samar, namun cukup untuk membuat jantung Dian berdegup lebih cepat. Dian, ucapan itu membuat air mata Dian menetes. Senyum merekah di wajah staf lainnya. Ada kebahagiaan yang tak terperi menyentuh suasana, seolah segalanya mulai kembali pulih. Dalam hati, Dian merasakan bahwa harapannya tidak sia-sia. Sinyal dari Ibu Anggun mungkin adalah langkah menuju kebangkitan. Namun saat semua orang bersuka cita merayakan momen kecil tersebut, perasaan putus asa yang mendalam masih mengganggu pikirannya. Apakah ini hanya awal dari perjalanan panjang? Benarkah dia akan kembali sepenuhnya? Tanya Dian dalam hati. Sebuah pertanyaan yang menggelayuti pikirannya, menggantung di udara. Belum sempat semua perasaan itu terjawab, suara ponsel dokter berbunyi, memecah keheningan ruangan di dekatnya. Dengan waktu yang terasa begitu berharga, hal itu menimbulkan pertanyaan baru dalam jiwa Dian. Siapa yang menghubungi dokter saat seperti ini? Apa arti dari panggilan itu bagi Ibu Anggun dan kami semua? Dian memandang dokter, matanya terlihat bingung dan penuh pertanyaan. Suara dering ponsel sepertinya membawa kekhawatiran tersendiri. Dalam suasana penuh harapan ini, hadirnya sesuatu yang tak terduga memberikan nuansa berbeda. Ia mendengar dokter menjawab telepon dengan nada serius, seakan membahas hal penting. Bibirnya kompak, bergerak perlahan saat mendengarkan suara di seberang sana. Dian merasakan degup jantungnya kembali naik. Semua semangat yang sempat mengalir mulai tergerus oleh ketakutan akan informasi baru yang mungkin datang. Tunggu, jangan sampai ini berakhir di sini, pikirnya. Jari-jarinya menekan tangan Ibu Anggun lebih erat, seolah ingin mengirimkan energi penuh harapan. Dokter mendengarkan, kemudian mengangguk dan sesekali membisikkan sesuatu ke dalam telepon. Dian merasakan momen itu seperti sisipkan soliloquy. Ia berpikir, ini bisa jadi kesempatan terakhir kita. Seluruh hidup kita berputar di sekitar momen ini. Mata Dian tak pernah lepas dari wajah dokter. Dan saat fasilitas medis bercahaya berkelap-kelip, ia berusaha menyingkirkan fokus yang mengganggu. Tak lama, dokter menutup telepon dan berbalik, mencari tatapan Dian. Semua perhatian terpusat pada mereka, seakan menunggu dengan napas tertahan. Dian, dokter memanggil dengan suara pelan,
kita perlu berbicara sejenak. Dian merasa jantungnya bergetar, tergerak oleh rasa penasaran dan khawatir. Ia mengangguk dan mengikuti dokter ke pojok ruangan, sementara staf lain tetap berada dekat Ibu Anggun, mengawasi situasi sedemikian rupa. Ada berita dari rumah sakit lain, kata dokter, gamblang. Mereka menemukan sesuatu yang bisa membantu perawatan Ibu Anggun. Namun, kita perlu memindahkannya sesegera mungkin. Kata-kata itu memberikan harapan baru, tetapi juga menambah rasa cemas dalam hati Dian. Apakah itu aman? Apakah kita bisa melakukannya? Tanyanya, tak bisa menahan ketidakpastian. Prosedurnya aman, dan kita sudah mempersiapkan semuanya. Tapi kita tidak memiliki banyak waktu, dokter menjelaskan. Dian menggigit bibirnya, berusaha mencerna semua informasi yang baru diterima. Segala macam pikiran memenuhi benaknya. Apakah aku harus memberitahu Ibu Anggun sebelum kita membawa dia pergi? Dia harus tahu semua ini. Sementara ia berjuang dengan pikirannya sendiri, suara lirih dari Ibu Anggun tiba-tiba memecah keheningan. Dian? Dian terlonjak, berbalik ke arah ranjang, dan melihat Ibu Anggun membuka matanya sedikit lebih lebar, meski tampak lelah. Ibu. Aku di sini, ujarnya dengan penuh semangat. Langsung, sisa kekhawatirannya terlempar jauh. Senyuman merekah semakin lebar di wajahnya. Ibu Anggun mengingatnya, ada harapan tersendiri yang menggeliat di dalam hati Dian. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia ingat informasi dari dokter. Apa artinya jika Ibu Anggun sadar di saat-saat genting ini? Ibu, mereka menemukan cara untuk membantumu. Kita akan pindah ke rumah sakit lain segera, ucap Dian, mencoba mengungkapkan semua rasa harap dan ketegangan bersamaan. Ibu Anggun tertawa kecil seolah mencoba memahami. Apa yang terjadi, Nak? Bibir Dian bergetar. Kita tidak tahu, tapi kita berjuang bersama, Ibu. Kita akan melakukan yang terbaik. Saat Dian berbicara, dia merasakan ada guncangan bergetar di dalam jiwanya. Hal yang tak terbayang akan mencabut ketidakpastian yang telah membelenggu dan akan memulai kembali harapan yang baru. Keduanya saling bertatapan, menyalakan semangat yang tampak redup, namun, kemudian suara dokter muncul lagi. Dian, kita harus bergerak sekarang. Dian merasa cemas lagi. Semua langkah yang akan diambil seakan-akan mengubah segalanya. Ini dia, pikirnya, sulit untuk percaya apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kami sudah siap untuk langkah besar ini? Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menyiapkan semua dirinya untuk apa yang akan datang dan mempercayai semua keajaiban di depan mereka. Dan di tengah harapan, sebuah pertanyaan bergetar dalam hatinya. Apakah Ibu Anggun benar-benar akan kembali sepenuhnya setelah semua yang terjadi? Dian merasakan gelombang adrenalin mengalir saat dokter memintanya untuk bersiap. Ia berbalik ke arah Ibu Anggun, menatapnya lebih dalam, seolah ingin menyerap setiap detak jantungnya. Ibu, kita akan segera pindah. Semuanya akan baik-baik saja, ujarnya, meski diri sendiri ragu akan ketahanan kata-kata itu. Ibu Anggun mengangguk pelan meski tampak lemah, tapi matanya memancarkan sinar harapan. Dian merasa ada hold yang begitu kuat dalam diri ibunya, sesuatu yang tak dapat ia ucapkan. Seakan sebuah janji tersembunyi untuk bertahan lebih lama, bagaimanapun keadaannya, dokter memanggil beberapa perawat, dan suasana ruangan seolah berubah seketika. Tindakan cepat dimulai, dengan mereka menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk membawa Ibu Anggun ke rumah sakit yang lebih baik. Dian tetap di sisi ranjang, menggenggam tangan Ibu Anggun lebih erat, mencari jaminan dalam sentuhan itu. Dian,
Ada yang ingin aku katakan, suara lembut Ibu Anggun membuat hati Dian bergetar. Apa, Ibu? Ia membungkuk agar bisa mendengar lebih jelas. Sisa keraguan mulai menghilang dengan perhatian sepenuhnya pada ibu. Meskipun kami terpisah saat ini, jangan pernah merasa sendirian. Aku ada bersamamu, katanya, menatap Dian dengan penuh cinta. Kata-kata itu seperti pelukan hangat di tengah kegelapan. Dian mengangguk, air matanya mengambang di tepi kelopak. Ia menginginkan setiap frase tersebut terukir dalam jiwanya, senantiasa menjadi pengingat bahwa mereka tak pernah benar-benar sendiri meski badai datang menghadang. Ketika perawat mulai menggulingkan ranjang ke arah pintu keluar, Dian tak bisa membendung rasa cemas yang kembali menyelimuti. Ia menyalakan kembali harapan di dalam hati, namun tetap terasa berat. Apa yang akan terjadi di rumah sakit baru? Apakah mereka akan melakukan tindakan yang lebih baik? Apakah Ibu Anggun akan merasakannya? Ruangan yang dulu terasa begitu familiar kini berubah menjadi nuansa baru yang mencekam. Rintangan demi rintangan membentang di depan mereka. Seiring dengan perjalanan ke rumah sakit baru, Dian menggenggam tangan Ibu Anggun lebih erat, berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Saat mereka melintasi lorong rumah sakit, setiap langkah seakan mengantarkan Dian ke sebuah dunia yang belum pernah ia masuki. Suara mesin dan langkah kaki staf medis membingungkan pikirannya. Dia berusaha fokus, berusaha menjadi penopang bagi Ibu Anggun. Di dalam ambulans, suasana terasa sangat berbeda. Banyak alat medis terpasang, dokter bersiap dengan segala peralatannya. Dian memperhatikan wajah Ibu Anggun yang mulai pucat, detak jantung yang terukur oleh mesin. Pandangannya menembus jendela, melihat dunia luar melintas cepat, namun di dalam hatinya, ia hanya bisa mencintai seorang ibu yang sangat berarti. Semua yang mereka lalui sepertinya memori yang tak ingin menghilang. Dan di tengah ketegangan itu, sebuah ide tiba-tiba menyapu pikirannya. Ibu selalu mendengarkan lagu favorit kita saat kesulitan, gadis itu berkata dalam hatinya. Tetap membawa semangat itu, Dian meraih ponselnya dan memilih playlist lagu yang diingatnya. Suara lembut dari lagu-lagu itu mendekap pading ruangan itu, menyingkirkan ketegangan yang terbangun. Senyum Ibu Anggun tampak kembali, seakan mengikuti ritme lirik yang didengar. Momen itu terasa seolah mereka sedang berlayar di lautan tenang, meski badai tetap mengancam di luar. Aku akan terus menyanyikan untukmu, Ibu Dian berbisik, hatinya dipenuhi harapan. Namun, di tengah momen manis ini, jantungnya tiba-tiba bergetar saat ambulans melewati lampu merah, sirene berbunyi memecah keheningan. Dalam kondisi genting, dia tersadar akan kenyataan. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Apakah semua harapan ini akan terwujud? Dan pertanyaan itu menggantung indah di udara, seolah meminta jawaban yang belum terucap. Saat pandangannya kembali ke wajah Ibu Anggun, Dian dihadapkan pada kenyataan, momen kebenaran ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tak terbayangkan. Ambulans melaju kencang, sirene bersuara nyaring, berusaha menembus keramaian kota yang hiruk-pikuk. Di dalamnya, suasana terasa penuh ketegangan. Dian merasakan detak jantungnya berpacu tidak karuan, berpadu dengan suara alat medis yang terdengar alien bagi telinganya. Sosok Ibu Anggun terbaring lemah, wajahnya makin pucat di bawah sinar lampu neon yang temaram di dalam kendaraan. Dian menatap ibu dengan penuh rasa cemas, berpikir betapa semuanya terasa begitu cepat. Dia tidak siap untuk kehilangan sosok yang menjadi idola, pahlawannya. Dan saat pandangannya tak lepas dari wajah Ibu Anggun, ia teringat kembali saat-saat indah mereka di desa kecil yang menjadi rumah mereka. Bisa kita mulai dari sana, bisiknya pada Ibu Anggun di dalam hatinya.
Kenangan saat ibu membuatkan makanan favoritnya atau mengajaknya berjalan di bawah sinar bulan. Suara lembut ibu yang mengajarkan Dian agar tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Air mata lembut mengalir di pipinya, tapi ia cepat-cepat menyekanya, berusaha kuat. Saat ambulans memasuki area rumah sakit, Dian merasakan harapan berkobar kembali dalam hatinya. Begitu kepergian dari ambulans berlangsung, mereka disambut oleh tim medis yang bergegas. Tangan Ibu Anggun kembali berpindah dari genggamannya, dan meski menyakitkan, Dian tahu itu adalah bagian dari ritual penyelamatan yang tak terhindarkan. Dia berusaha mengikuti setiap langkah, tak ingin tercecer meski kesedihan mulai menyergap. Ketika dokter berbicara, suara mereka menjadi seperti desingan di telinga. Kata-kata mereka tidak terlalu penting, yang penting adalah Ibu Anggun selamat dan mendapatkan perawatan terbaik. Ketika Ibu Anggun didorong masuk ke dalam ruang tindakan, Dian tertegun di luar. Langkah kaki stasiun medis pergi ke sana kemari, setiap detik terasa seperti selamanya. Dia teringat visi masa depan. Saat Ibu Anggun sudah sehat kembali, mereka akan makan malam bersama di teras, membawa kembali semua kebahagiaan yang sempat hilang. Aku tidak akan menyerah, Ibu. Aku akan menunggu di sini. Seperti yang kau ajarkan, bisiknya dalam hati, berusaha menjadi kekuatan yang Ibu Anggun butuhkan. Berjam-jam terasa berlalu, stres membayangi dirinya. Dia sudah menghabiskan waktu di ruang tunggu, berusaha menjaga diri tetap berfokus. Setiap suara, setiap pintu yang terbuka, mengundang harapan dan kecemasan bersamaan. Kegelisahan melanda pikirannya. Siapa yang bisa memberitahu apa yang terjadi di dalam? Akhirnya, seorang perawat muncul, wajahnya tampak kelelahan namun menawarkan senyum. Ibu Anda telah melewati tahap awal dengan baik. Dokter membutuhkan waktu lebih banyak untuk perawatan. Tapi kami akan mengawasinya dengan saksama, kata perawat itu tenang. Dengan kalimat sederhana itu, Dina merasakan beban di pundaknya berkurang, meski hanya sedikit. Dia meraih ponselnya kembali, mengusap air mata yang membanjiri pipinya. Lalu, teringat saat-saat ketika lagu-lagu itu menemani hari-harinya. Dengan cepat, dia memilih playlist baru, menggeser gegas ke lagu-lagu yang penuh semangat. Mendengarkan satu persatu lirik yang ceria, harapannya pun setiap detik melingkar. Dia membayangkan wajah Ibu Anggun yang segar kembali, menari di tengah cerahnya hari. Memutar lagu-lagu itu membawa sedikit keceriaan di hatinya. Di tengah semua ketegangan, pikirannya melayang kembali ke momen pertengahan perjalanan mereka. Ia mengingat saat-saat terakhir yang penuh cinta sebelum semua ini terjadi. Ketika ibu memeluknya dan berbisik, jadilah cahaya dalam kegelapan. Sekali lagi, Dian berusaha berjanji untuk tidak hanya menjadi penerang, tetapi juga menjadi pejuang yang tak kenal lelah. Apapun yang terjadi, dia akan ada. Perawat lainnya mendekat, tetapi kali ini dengan ekspresi serius. Ada hal penting yang perlu kami diskusikan, ujarnya, dan jantung Dian seakan berhenti. Wajahnya berubah mendung. Kira-kira apa yang akan dia katakan? Bisakah ini menjadi lebih baik? Tanya Dian dalam hati, harapannya seakan terkatup rapat dalam dadanya. Dia bersiap menghadapi apapun yang diberitahukan, berdoa bahwa semua harapannya tidak berakhir dengan pahit. Sayang, satu. Pertanyaan tetap menggantung. Apa yang terjadi pada Ibu Anggun selanjutnya? Apakah ia benar-benar akan kembali seperti sedia kala? Dian menatap perawat itu dengan teliti, berharap mendapat penjelasan yang jelas. Perawat itu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, kami perlu menjelaskan tentang kondisi ibu Anda. Ini mungkin terlihat berat, tetapi penting bagi Anda tahu. Belum sempat perawat itu menyelesaikan kalimatnya, rasa takut melanda Dian. Telinganya bergetar,
Seolah gelombang kata-kata yang dimaksud akan menghancurkan harapan yang masih menggantung di hatinya. "Ada apa, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Dian dengan suara bergetar. Perawat mengangguk menghargai kepanikan Dian. Ia berkata dengan lembut, "Ibu Anda membutuhkan perawatan intensif. Kondisi jiwanya tertekan. Namun, kami optimis dengan perawatan dan dukungan dari Anda, dia bisa melewati ini." Rasa harap dan cemas bercampur dalam hati Dian. Ia bisa merasakan kekuatan Ibu Anggun dalam setiap desah nadanya, tetapi ketidakpastian ini mengikatnya dengan cemas. "Apa saya bisa menemui Ibu sekarang?" tanyanya, menahan air mata yang kembali menggenang. "Untuk saat ini, sebaiknya Anda menunggu. Kami butuh waktu untuk memantau kondisi jantungnya. Tetapi, kami akan memberitahu Anda secepatnya," ujar perawat, berusaha menenangkan. Dian mengangguk, meski hatinya terasa berat. Waktu berjalan lambat seiring pikirannya berputar. Dia berusaha membayangkan Ibu Anggun yang kuat, namun senyum manis ibu tadi mulai samar dalam ingatan. 1 jam berlalu, Dian duduk menunggu dengan perasaan tak menentu. Dia berusaha bermain dengan ponselnya, menggulir foto-foto lama mereka, merindukan momen kebahagiaan. Gambar-gambar itu seolah mengajak kembali ke masa ketika dunia terasa lebih cerah dan mereka tertawa bersama. Tiba-tiba, pintu ruang perawatan terbuka. Seorang dokter muncul. Wajahnya serius, dan setiap detak jantung Dian terasa seolah menggelegar di telinganya. "Saya ingin berbicara dengan Anda," katanya, mengundang Dian untuk mendekat. Dian berdiri dengan sigap, langkahnya terasa berat namun dia tetap berusaha tampil tegar. "Bagaimana dengan Ibu?" tanyanya dengan suara pelan namun penuh harap. "Masih ada harapan, tetapi kami perlu melakukan prosedur lebih lanjut untuk memberi dia kesempatan. Ini adalah keputusan yang harus Anda buat," jelas dokter, menatapnya tajam. "Mana mungkin itu sekadar keputusan?" Pandangan dokter menunjuk pada jalan yang penuh ketidakpastian. Dian merasakan gelombang ketidakpastian bercampur dengan harapan. "Apa yang harus saya lakukan?" "Saya akan lakukan apapun," tegasnya, tanpa ingin kehilangan satu pun peluang untuk Ibu Anggun. Dokter itu menjelaskan bahwa ada kemungkinan mereka akan membutuhkan donor, dan Dian merasakan ketakutan yang menyergap. Namun di balik semua itu, ada juga keteguhan. Dia hanya punya satu pilihan, berjuang untuk Ibu Anggun, apapun yang terjadi. "Jika ada yang saya bisa lakukan, tolong beritahu saya," ujarnya sambil menatap dokter dengan penuh keteguhan. Dia merasa seolah seluruh hidupnya bergantung pada keputusan ini. Dokter mengangguk, menghargai semangatnya. "Kami akan mulai dengan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, tetaplah bersiap," ujarnya. Setelah dokter pergi, Dian merasakan lonjakan emosi. Rasa sakit dan kehilangan bercampur dengan harapan dan keteguhan. Sesuatu dalam dirinya bangkit dan ingin berjuang, seperti yang diajarkan Ibu Anggun. "Aku akan berjuang untukmu, Ibu. Aku berjanji," gumamnya penuh keyakinan. Menjelang malam, saat suasana rumah sakit mulai sepi, Dian tak bisa membendung air matanya. Dia merindukan suara ibu, kasih sayangnya, hal-hal kecil yang memberinya kekuatan. Dia tahu, apapun yang terjadi berikutnya, Ibu Anggun adalah bagian dari hidupnya yang takkan pernah hilang. Namun, ketegangan baru mewarnai pikirannya. Bisakah Ibu Anggun mendapatkan donor yang tepat? Wanginya perjalanan panjang ini terasa seolah sebuah ujian harapan. Ketika kegelisahan merayap, ia memutuskan untuk tidak berlari dari kenyataan, melainkan menghadapi semuanya dengan berani. Tatapannya terarah ke ruang perawatan, tempat Ibu Anggun dirawat. Apakah harapan yang masih ada cukup untuk menyalakan lilin dalam kegelapan ini? Hatinya berdebar,
momen kebenaran akan segera tiba. Dian melangkah mundur sedikit dari jendela ruang tunggu, melihat darah kering di perbannya menghiasi lengan Ibu Anggun. Setiap detik terasa seperti 1000 tahun. Ia menggigit bibirnya, berusaha untuk menghalau air mata yang hampir tumpah. Dia mengingat saat mereka pergi ke pasar bersama, memilih sayuran segar dan tertawa saat ibu berlagak menjadi penjual. Kenangan itu lebih tajam dari sebelumnya, sampai dia hampir bisa merasakan aroma bumbu masakan favorit ibu di dapur. Ketika lampu rumah sakit mulai berkelap-kelip, Dian menyadari betapa sepinya tempat itu. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Tiba-tiba, suara langkah kaki menyentak perhatian Dian. Seorang perawat lain muncul, terlihat sedikit ragu. "Maaf, Nona Dian. Apakah Anda ingin mengambil berkas untuk mendaftar sebagai donor?" Tanyanya sambil menunjukkan selembar kertas. "Donor?" seru Dian, hatinya berdegup cepat. Apakah itu untuk ibu saya?" Perawat itu mengangguk. "Ya. Kami sedang mencari donor yang cocok dan bisa segera membantu." Namun di balik senyumannya, Dian dapat merasakan beban tersirat. Siapa yang ingin mendonorkan organ untuk orang yang belum tentu mereka kenal? Dalam bumiku sendiri, Dian merasa terpojok. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Dia tahu keputusan ini akan melibatkan lebih dari sekadar cinta untuk Ibu Anggun. Ini akan menjadi ujian dirinya, seberapa jauh ia bersedia berkorban. "Saya akan melakukannya. Saya akan mendaftar," ujarnya tegas. Perawat itu tampak terkejut. "Nona Dian, itu keputusan besar. Ada risiko yang harus Anda pertimbangkan." Dian tak peduli. "Saya tak peduli. Jika ini bisa menyelamatkan ibu, saya siap." Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa sosok yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Setelah mengisi formulir, dia merasakan semangatnya mulai menyala. Darahnya mengalir deras, dan jantungnya berdebar seperti terjaga dari mimpi buruk. Ia teringat kembali saat-saat manis, tawa ibu saat mengajarkan memasak, kasih sayang yang selalu ada dalam setiap detik. Dia bisa merasakan bond yang tak bisa dijelaskan, persatuan yang lebih kuat dari sekadar ikatan darah. Kota di luar rumah sakit semakin gelap, tetapi hatinya justru terisi terang. Dia keluar ke taman kecil di sana, angin malam berhembus, membawakan hantu-hantu masa lalu yang hangat. Dalam kesendiriannya, Dian berjanji untuk melakukan yang terbaik. "Ibu, aku akan melakukan apapun untukmu," bisiknya, mendongak ke langit, berharap doanya didengar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari sahabatnya, Carla. "Dian, kita harus bicara. Ada yang ingin aku ungkapkan tentang ibu." Seketika hatinya bergetar. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang tak dia ketahui? Semangatnya mendadak terkurangi dengan keraguan baru. Desahan napasnya mempercepat langkah kembali ke ruang tunggu, namun rasa penasaran membakar lebih kuat. Kenapa Carla ingin bicara? Kedamaian yang ia bangun dalam hatinya mulai terancam oleh gelombang pertanyaan. Ia harus menemukan jawabannya. Namun, ia juga harus bersiap untuk yang terburuk dan yang terbaik. Bagaimana jika hal yang disampaikan oleh Carla akan memungkinkan rencana hidup mereka yang baru? Di suatu sisi, momen yang begitu mendebarkan menghampirinya. Harapan yang menjadi pegangan kini berbalut misteri yang tak terduga. Kenapa semua ini terasa begitu rumit? Pikirnya. Rasa cemas kembali menggulung perutnya. Saat menuju ke pintu keluar, hatinya berdebar lebih cepat. Apa yang akan diungkapkan Carla? Momen kebenaran itu semakin mendekat dan Dian siap menghadapinya. Dian melangkah cepat menuju ruang tunggu. Langkahnya bergetar, antara ragu dan penasaran.
Pesan Carla masih tersemat dalam pikirannya, memicu gelombang emosi yang sulit diatasi. Apa yang disimpan sahabatnya? Kenapa semua ini terasa seperti sebuah teka-teki besar? Begitu sampai, dia mendapati Carla duduk dengan wajah serius, matanya menatap Dian dengan intens. Dian, terima kasih sudah datang. Aku butuh kamu tahu sesuatu yang sangat penting. Suara Carla bergetar. Dian mengangguk, berusaha terlihat tenang. Namun, hatinya berdebar kencang. Apa itu, Carla? Apakah ada yang salah dengan ibu? Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Carla menggeleng, mengacak rambutnya dengan gelisah. Tapi ibu, dia menyimpan rahasia. Rahasia besar yang melibatkan kita. Rahasia? Mulut Dian terasa kering. Apa yang kau maksud? Karena jawaban itu tak kunjung datang, Dian merasa jantungnya semakin berdegup. Carla meraih tangan Dian, menggenggamnya erat. Ibu Anggun, dia bukan hanya seorang ibu biasa. Dia pernah menjalani kehidupan yang sangat berbeda sebelum kita lahir. Dia terlibat dalam sebuah kasus besar. Seperti mafia, dan aku baru saja mendengar kabar bahwa orang-orang itu masih mencarinya. Dian tertegun. Pikiran itu seakan kejam menampar wajahnya. Apa? Kenapa baru kini kau katakan? Aku butuh kepastian, Carla. Karena aku baru tahu minggu lalu. Carla menjawab, suaranya tenggelam dalam kerisauan. Seseorang yang dekat dengan keluargaku mengungkapkan hal ini padaku. Mereka takut ibu akan sangat terluka jika ini terungkap. Tapi aku khawatir mereka akan menemukannya dan berbahaya bagi kita semua. Kata-kata Carla membentuk gelombang ketakutan dalam diri Dian. Selama ini, dia hanya berfokus pada kebahagiaan dan kasih sayang Ibu Anggun. Tak pernah sekalipun dia membayangkan hidup dalam bayang-bayang misteri berbahaya. Kenangan indah mulai dipenuhi oleh bayangan kelam. Ibu tidak pernah berkata apa-apa padaku, Dian bergumam seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa ibu menyembunyikan semua ini dari kami? Karena dia ingin melindungi kita, Dian. Dia mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Masa lalu yang kelam tidak boleh membayangi masa depanmu, Carla berbicara dengan lembut, mencoba menenangkan. Namun, hatinya tetap cemas, rasa sakit dan kebingungan mengaduk dalam diri Dian. Ia teringat saat ibu mengajarinya memasak, senyumnya yang hangat. Berita ini menciptakan celah di antara cinta dan ketakutan. Jika semua ini benar, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus memastikan ibumu aman. Carla mendekat, mendesis dengan tegas. Kita perlu mencari tahu lebih jauh. Kita tidak bisa membiarkannya sendirian. Dian mengangguk, meski rasa takut mencengkeram hatinya. Tapi bagaimana caranya? Siapa yang bisa kita hubungi? Pertama, kita harus mencari tahu siapa orang-orang yang mencarinya. Mungkin ada cara untuk melindungi ibumu. Kita bisa meminta bantuan dari polisi jika perlu. Dian mengerutkan keningnya, bingung. Sebagian dari dirinya masih tidak percaya. Mungkinkah Ibu Anggun terjebak dalam dunia yang begitu gelap? Namun ketika memikirkan bagaimana mereka semua bisa terancam, hatinya pun terbakar. Ibu tidak boleh tahu tentang ini. Dia sudah cukup menderita. Suara Dian pelan, namun tegas. Apapun yang terjadi, aku harus menjadi perisai bagi ibu. Dari sudut pandang Carla, rasa simpati mendalam muncul. Dian, ini bukan hanya tentang melindunginya. Kita harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Dan itu akan berisiko. Dalam kediamannya mencekam,
duduk di bangku rumah sakit, keduanya saling menatap. Bagaimana mereka bisa melindungi Ibu Anggun dari bayang-bayang masa lalu yang mengintai? Saat itu, jurang antara cinta, rahasia, dan ketakutan semakin dalam. Dian merasakan intensitas perasaannya, menguatkan tekadnya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Rasa aman yang sempat diciptakan kembali dihancurkan oleh bayang-bayang misteri. Apa yang akan terungkap bila mereka mencari kebenaran? Akankah itu menjadi penyelamat atau justru malapetaka bagi keluarga mereka? Detak jantung Dian berdengung menggetarkan suasana saat ia berada di luar ruang perawatan. Semua yang telah terjadi membawa rasa cemas yang teramat berat. Ibu Anggun kini terbaring dalam mendung, penuh harapan dan ketakutan bersatu. Ketika dokter membawa kabar bahwa Ibu Anggun akan menjalani prosedur penyelamatan, Dian merasa jiwanya terhimpit. Apakah langkah ini benar-benar akan membawa perubahan? Atau justru akan menghancurkan segalanya? Dian teringat kata-kata Ibu Anggun sebelum mereka dipanggil untuk menjalani tindakan medis. Ibu akan berjuang, ucapnya sambil menggenggam tangan Dian. Air mata menyusut menyentuh wajah Dian, menandai bahwa harapan tidak bisa dipisahkan dari kesedihan. Keduanya telah berkorban begitu banyak dalam ikatan yang tak tergoyahkan. Namun, saat bayangan masa lalu silam muncul kembali, Dian merasa bahwa belum ada keamanan. Ketika prosedur sedang berlangsung, Dian tak bisa tidur. Dia berjalan ke sana kemari, membayangkan suara Ibu Anggun, harapan yang selalu menyertainya. Ia teringat saat-saat Ibu Anggun mengajarinya menyanyikan lagu tradisional, mengalungkan kasih sayang dalam setiap lirik. Lirik itu menjadi mantra yang melawan segala ketakutan, menawarkan ketenangan dalam kegalauan hidup. 1 jam, 2 jam berlalu, menandakan waktu yang tak berpihak pada siapapun. Ketegangan meningkat. Akhirnya, pintu ruang perawatan terbuka, dan seorang dokter melangkah keluar dengan wajahnya serius. Semua harapan tertegun untuk sebuah jawaban. Ibu Anda telah melewati prosedur dengan baik, katanya. Lelucon kecil menggelitik hati Dian, seolah beban berat itu mendadak lenyap, namun kedamaian ini tak bertahan lama. Sekiranya, dokter melanjutkan, namun perjalanan pemulihan masih panjang. Kami memerlukan pengawasan intensif. Ada hal-hal yang perlu dicatat. Dian merasakan ketegangan kembali menyelimuti. Apakah ibu bisa berjalan seperti biasa? Tanyanya, suaranya bergetar penuh harap. Masih ada kemungkinan, tetapi perkataan dokter terhenti, membuat jantung Dian kembali mencelos. Kita perlu juga mengawasi efek psikologis dari tindakan ini. Dian mengangguk perlahan. Ia paham, menyelamatkan Ibu Anggun adalah satu sisi. Hal yang lebih menantang adalah mengembalikan senyumnya, kehangatan kasih sayangnya. Tetapi bagaimana menjelaskan semua ini kepada Ibu Anggun? Sambil menunggu informasi lebih lanjut, Dian pulang, memutuskan untuk mencari Carla di luar sana, suasana kian gelap. Ketika mobil Dian berjalan menuju rumah, di sudut matanya terlihat banyak sepeda motor berkeliling. Rasa curiga menyelinap. Kenangan Ibu Anggun bergelora, seolah seluruh dunia berputar dalam jeda waktu yang tak bersahabat. Di dalam hatinya, rasa takut mulai menancapkan sayatan. Apakah semua ini berkaitan dengan rahasia yang terungkap? Sesampainya di rumah, segala sesuatu seolah membisikkan hal-hal menakutkan. Apakah berani ia membuka lagi lembaran masa lalu? Apakah menjelajahi kebenaran akan melukai lebih banyak? Ia mencari Carla di telepon, berusaha merangkul padi-padi harapan. Ketika Carla datang mengunjunginya, mereka merundingkan semuanya. Dian, kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang orang-orang yang mencarimu. Ini bisa terlalu berisiko, tapi kita perlu menjaga Ibu Anggun.
merasa bergetar, Dian mengangguk. Ia menatap jauh ke depan, merasakan ketegangan antara cinta dan ketakutan. Kita harus melakukannya. Aku tidak akan membiarkan rahasia menghancurkan semua hal baik yang telah kita capai, ucapnya percaya diri. Lebih dari itu, rasa cintanya akan Ibu Anggun menyala membara. Menghadapi segala kemungkinan, Dian bersumpah tak akan mundur. Dengan tatapan tegas, ia merencanakan langkah selanjutnya, menyelamatkan ibu, dan jika perlu, berhadapan dengan masa lalu yang berbahaya. Kesetiaannya takkan goyah oleh apapun. Dari momen itu, Dian bersiap mempersenjatai dirinya dalam pertempuran melawan kegelapan. Ibu Anggun akan kembali, dan aku akan berjuang hingga titik darah penghabisan, ujarnya, seraya menguatkan langkah menuju titik terang di ujung tunnel kelam. Dan kini, cerita ini berpindah pada kalian semua, jika kalian merasa terhubung dengan perjuangan Dian. Berlangganan segera ke channel ini untuk mendapatkan lebih banyak kisah menegangkan dan horor yang mungkin kalian sukai. Beri like sekarang agar kami bisa menjangkau lebih banyak penonton. Komentari di bawah dengan reaksi dan teori kalian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ingat, jumlahkan video ini kepada minimal 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikannya. Hanya para penggemar sejati yang berani melangkah di jalan horor ini.